Apa jadinya sebuah negara ketika kepercayaan runtuh, ketika kekuasaan disalahgunakan, dan ketika moralitas tidak lagi menjadi dasar pelayanan publik? Setiap kebijakan pemerintah, sekecil apapun, memengaruhi kehidupan jutaan orang. Di balik meja-meja kantor pemerintahan, keputusan penting diambil setiap hari. Keputusan yang menentukan apakah layanan publik berjalan adil, atau justru menjadi peluang penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu pertanyaan besar yang selalu membayangi. Apa jadinya sebuah negara ketika etika tidak lagi menjadi pedoman, ketika korupsi dianggap biasa, dan ketika akuntabilitas hanya menjadi slogan tanpa makna? Etika birokrasi adalah standar perilaku pegawai publik, yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Etika melampaui hukum. Tindakan yang legal belum tentu moral. Seorang pejabat mungkin membuat keputusan yang sah, namun tetap dapat merugikan keadilan publik. Karena itu, etika birokrasi berfungsi sebagai kompas moral, penentu apakah kekuasaan digunakan untuk melayani, atau justru untuk kepentingan pribadi. Birokrasi Indonesia mewarisi banyak pola kolonial, sifat sentralistik, otoriter, dan kurang transparan. Nilai positif seperti profesionalitas memang pernah ada, namun pola negatif seperti diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, dan proses berbelit masih tersisa hingga sekarang. Ketika pelayanan publik sulit dan lama, masyarakat mencari jalan pintas. Disinilah praktik suap, koneksi, dan nepotisme tumbuh subur. Politisasi birokrasi memperparah masalah. Jabatan diberikan bukan karena kompetensi, tetapi kedekatan politik. Ini membuat birokrasi kehilangan profesionalisme dan berubah menjadi ruang transaksi kekuasaan. Moralitas birokrasi berada dalam tarik-menarik antara nilai modern dan nilai tradisional. Secara formal, birokrasi mengutamakan profesionalisme dan aturan. Namun secara budaya, tekanan keluarga, kelompok, dan balas budi masih memengaruhi keputusan. Inilah yang menciptakan standar ganda. Di depan publik tampak objektif, di belakang layar keputusan diubah karena kedekatan pribadi. Masalah seperti birokrat lambat, kaku, dan suka lempar tanggung jawab bukan hanya masalah individu, tetapi cerminan struktur birokrasi yang belum sehat. Ketika masyarakat terbiasa dengan nepotisme dan suap, krisis moral birokrasi semakin dalam. Korupsi adalah hasil dari niat, kesempatan, dan lemahnya kontrol moral. Warisan kolonial, lemahnya teladan pemimpin, dan birokrasi yang tertutup membuat korupsi tumbuh subur. Korupsi sendiri memiliki dampak yang sangat luas. Yaitu, yang pertama ada kerugian negara. Korupsi menyebabkan kerugian negara karena menguras keuangan publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga menghambat kesejahteraan rakyat. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik. Hilangnya kepercayaan publik terjadi karena korupsi membuat masyarakat meragukan integritas, kejujuran, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola negara secara adil dan bertanggung jawab. Selanjutnya, merosotnya moral pejabat. Merosotnya moral pejabat terjadi ketika praktik korupsi dianggap hal yang wajar, sehingga nilai integritas, etika, dan tanggung jawab dalam menjalankan jabatan semakin melemah. Tak hanya itu, menguatnya hubungan antara politisi dan kepentingan gelap juga dapat terjadi. Karena korupsi mendorong kolusi yang menguntungkan kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan publik. Pada akhirnya, rakyat kecil menjadi korban terbesar, mereka kehilangan hak-haknya, dan pelayanan publik menjadi mahal, sulit, atau bahkan tidak tersedia.
Akuntabilitas dalam pemerintahan terdiri dari 5 dimensi. Pertama, akuntabilitas administratif. Kedua, akuntabilitas hukum. Ketiga, akuntabilitas politik. Keempat, akuntabilitas profesional. Dan kelima, akuntabilitas moral. Akuntabilitas administratif merupakan bentuk pertanggungjawaban aparatur publik yang menekankan kepatuhan terhadap aturan, struktur, dan perintah organisasi. Dalam konteks ini, setiap tindakan dan keputusan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta hierarki kewenangan yang berlaku. Kepatuhan tersebut bertujuan menjaga keteraturan organisasi dan mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan administrasi. Kedua, akuntabilitas hukum. Akuntabilitas hukum menegaskan bahwa setiap pejabat publik, tanpa pengecualian, wajib tunduk pada proses hukum yang berlaku. Prinsip ini memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan setiap pelanggaran dapat diproses secara adil serta transparan. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat pengontrol yang menjaga keadilan dan kepercayaan publik. Ketiga, akuntabilitas politik. Akuntabilitas politik menekankan hubungan antara pejabat administratif dan politisi dalam menjaga legitimasi setiap kebijakan publik yang diambil. Melalui mekanisme ini, kebijakan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memperoleh dukungan politik dan kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas politik memastikan bahwa pengambilan keputusan tetap selaras dengan kepentingan publik dan prinsip demokrasi. Keempat, akuntabilitas profesional, di mana menuntut setiap individu dalam profesinya untuk menjaga standar kompetensi dan menaati kode etik yang berlaku. Prinsip ini memastikan bahwa pelayanan dan kinerja yang diberikan dilakukan secara bertanggung jawab, objektif, dan sesuai keahlian. Dengan akuntabilitas profesional, kualitas pelayanan publik dapat terjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas moral merupakan dimensi paling fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat publik tidak hanya dituntut untuk kompeten secara teknis, tetapi juga harus menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan integritas dalam setiap keputusan yang diambil. Akuntabilitas moral menjadi landasan utama yang menentukan apakah kekuasaan dijalankan untuk kepentingan pribadi atau demi kepentingan publik. Dimensi moral dalam manajemen sektor publik menekankan bahwa birokrasi bukan hanya soal struktur, prosedur, dan efisiensi. Lebih dari itu, birokrasi adalah ruang pengambilan keputusan yang syarat dengan nilai dan pertimbangan etis. Setiap kebijakan, setiap tindakan pejabat publik selalu membawa konsekuensi moral bagi masyarakat. Karena itu, manajemen sektor publik tidak bisa dilepaskan dari nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Munculnya perhatian terhadap dimensi moral dalam sektor publik tidak terjadi secara tiba-tiba. Pertama, pertumbuhan negara administratif membuat pemerintah semakin besar, kompleks, dan seringkali dianggap menindas masyarakat. Kedua, tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin kuat. Masyarakat tidak lagi hanya menilai hasil kebijakan, tetapi juga proses dan cara kebijakan itu dijalankan. Selain itu, meningkatnya kesadaran akan hak dan kebebasan individu mendorong perlindungan terhadap martabat manusia. Kekecewaan publik akibat korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan memperparah krisis pelayanan publik yang kini dianggap kaku dan tidak manusiawi. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun terus menurun. Dalam sejarah reformasi administrasi,
fokus perhatian mengalami pergeseran. Pada era 1970 hingga 1980-an, perhatian reformasi administrasi mulai diarahkan pada aspek moralitas dan akuntabilitas. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya kewenangan yang dimiliki birokrasi modern, sehingga tanpa kontrol moral yang kuat, kekuasaan tersebut menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Sementara itu, pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, reformasi administrasi di negara-negara barat lebih menitikberatkan pada pemberantasan korupsi dan nepotisme, serta upaya menciptakan layanan publik yang profesional dan efisien. Masalah utama dalam dimensi moral birokrasi tercermin dari berbagai kasus yang terus muncul ke ruang publik. Korupsi, konflik kepentingan, dan nepotisme menunjukkan bahwa persoalan moral bukan sekadar teori, tetapi nyata dalam praktik pemerintahan. Perizinan dan promosi jabatan menjadi titik rawan penyalahgunaan wewenang. Ketika jabatan diperoleh bukan karena kompetensi, tetapi karena kedekatan dan kepentingan pribadi, maka keadilan dan profesionalisme runtuh. Pemberitaan yang berulang tentang kasus-kasus ini memperkuat skeptisisme masyarakat dan mempercepat runtuhnya kepercayaan publik terhadap birokrasi. Teologi administrasi mengajarkan bahwa jabatan publik adalah panggilan moral. Ada 3 nilai utama: melayani sesama, menjalani panggilan hidup sebagai abdi negara, dan menjunjung tinggi etika. Jika nilai-nilai ini hidup dalam birokrasi, maka pemerintahan bukan hanya efektif, tetapi juga berintegritas dan manusiawi. Konsep pelayanan menempatkan administrasi publik sebagai bentuk pengabdian kepada sesama manusia. Nilai ini sejalan dengan ajaran semua agama yang menekankan kepedulian, tolong-menolong, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks administrasi publik, pelayanan tidak dimaknai sebatas menjalankan prosedur, tetapi sebagai upaya aktif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan, dengan sikap empati, keadilan, dan kepekaan sosial. Kedua, doktrin panggilan. Doktrin panggilan memandang jabatan publik sebagai amanah dan panggilan hidup, bukan sekadar sumber penghasilan. Pejabat publik diharapkan bekerja dengan motivasi moral untuk mewujudkan kebaikan bersama, public interest. Dengan perspektif ini, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi atau golongan, melainkan pada tanggung jawab etis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dan yang terakhir, etika administrasi. Etika administrasi menuntut pejabat publik untuk bersikap netral dan objektif, sekaligus memiliki empati dalam menjalankan tugasnya. Netralitas dan objektivitas diperlukan agar kebijakan dan pelayanan tidak diskriminatif, sedangkan empati dibutuhkan agar pejabat publik mampu memahami kondisi nyata masyarakat. Etika ini juga menolak praktik birokrasi yang kaku, otoriter, dan menindas, karena birokrasi seharusnya berfungsi sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menjauh dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Untuk menjawab krisis moral dalam birokrasi, dibutuhkan solusi yang sistematis dan berkelanjutan. Pertama, penerapan checks and balances melalui pengawasan internal dan eksternal yang rutin dan terbuka. Kedua, pertanggungjawaban pejabat publik tidak hanya diukur dari hasil kebijakan, tetapi juga dari cara pelayanan diberikan kepada masyarakat. Ketiga, peningkatan kesadaran etis menjadi kunci, agar setiap pegawai memahami implikasi moral dari kewenangan yang dimilikinya. Dan terakhir, diperlukan nilai bersama atau shared values sebagai pedoman bersama, seperti integritas, keadilan, dan orientasi pada pelayanan publik, agar birokrasi tidak terjebak dalam dilema etis. Birokrasi adalah wajah negara. Wajah itu akan terlihat mulia ketika diisi oleh orang-orang yang jujur,
profesional, dan berintegritas. Etika, akuntabilitas, dan keberanian menolak korupsi adalah kompas moral yang menentukan masa depan bangsa. Pemerintahan yang bersih bukan hanya keinginan, tapi kebutuhan untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi semua.